Kalian mungkin tidak akan percaya. Jika ada seekor anjing liar yang tampak biasa saja, tapi berhasil menarik hati 40.000 pasukan Mongol untuk memeluk agama Islam. Ini bukan cerita dongeng atau legenda, tapi kejadian nyata yang pernah terjadi. Ribuan tahun yang lalu, kita semua tahu bahwa Kekaisaran Mongol terkenal dengan pasukannya yang terkuat di dunia. Pasukan yang dikenal tak terkalahkan, itu bisa berubah keyakinan gara-gara seekor anjing. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dapat yang selaku menir oleh buah anjing ini hingga mampu merubah hidup begitu banyak orang. Siapin diri kalian untuk merasakan takjub. Dalam cerita yang akan menggetarkan hati dan jiwa kalian, mari kita mulai simak kisahnya. Mari kita kembali ke masa lalu dan mengenal lebih dalam tentang pasukan Mongolia yang legendaris. Suku Mongol adalah sosok ikonik dalam sejarah peperangan yang terkenal dengan kemampuan luar biasa mereka dalam memanah dan berkuda. Keahlian mereka yang tak tertandingi dalam strategi militer mengantarkan mereka ke puncak kejayaan, di mana Kekaisaran Mongol meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Bahkan dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam tidak luput dari penaklukan mereka. Baghdad, kota yang pernah merasakan kejayaan, selama berabad-abad hancur lebur oleh kekuatan pasukan Mongol yang dahsyat pada abad ke-12 Masehi. Dinasti Abbasiyah mengalami masa-masa kehancuran yang tiada tara. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan datang menginvasi dengan kekuatan yang tak terbendung. Bangunan intelektual Islam yang dibangun selama berabad-abad runtuh dalam sekejap mata. Warisan keilmuan yang berharga di kota Baghdad sebagian besar dimusnahkan. Bahkan air di sungai Tigris berubah menjadi hitam akibat tinta dari buku-buku yang mencair dari Baitul Hikmah, perpustakaan agung yang menyimpan harta karun pengetahuan. Kabarnya kitab-kitab tersebut dijadikan jembatan oleh kuda-kuda tentara Mongol yang melintas. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Serangan tentara Mongol terhadap dinasti Abbasiyah mengakibatkan korban jiwa yang mencapai sekitar 1,7 juta umat muslim. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan tanpa ada yang mengurus, menciptakan pemandangan yang memilukan. Rasanya tak masuk akal bahwa sebuah imperium sebesar Daulah Abbasiyah yang sudah mendunia bisa hancur lebur begitu saja karena diinvasi oleh bangsa Mongol. Namun sayangnya, itulah fakta yang tercatat dalam sejarah. Dinasti Abbasiyah pada akhirnya harus menemui kehancurannya. Namun dalam perjalanan sejarah yang panjang dan penuh liku, terdapat fakta menarik yang tak terduga. Jutaan orang suku Mongol akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Selain karena sepupu dari Hulagu Khan yang memeluk Islam, salah satu penyebab lain yang menarik adalah kisah seekor anjing yang marah ketika mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Setelah kejadian ini, puluhan ribu orang suku Mongol mulai memeluk agama Islam. Jadi ceritanya, pada suatu ketika, para pembesar Nasrani berkumpul di sebuah istana megah untuk merayakan peristiwa penting. Mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan masuknya salah satu putra Raja Mongol ke dalam agama Nasrani. Pesta ini begitu meriah, penuh dengan tawa dan kegembiraan karena suku yang pernah menghancurkan Baghdad kini telah menjadi bagian dari komunitas Nasrani. Hal ini tentu saja dianggap sebagai kemenangan besar yang akan memperkuat ketentaraan Salibis dalam perjuangan mereka melawan umat Islam. Di sudut ruangan seekor anjing pemburu yang terikat dengan kuat mengamati keramaian. Anjing itu tampak jinak, dengan lidah berjulur dan mata yang tajam, mengawasi setiap gerakan para tamu yang sedang asyik berpesta. Suasana pesta semakin meriah dengan alunan musik dan tarian yang memukau. Di tengah pesta, seorang mantan tentara salib yang berdiri tidak jauh dari tempat anjing itu terikat mulai berbicara dengan lantang. Suaranya yang keras menarik perhatian semua tamu yang hadir. Dengan penuh semangat, ia mulai mencaci maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata kasar dan sumpah serapah keluar dari mulutnya, menciptakan suasana yang tegang di tengah pesta yang semula penuh keceriaan. Anjing yang berada di sampingnya tampak gelisah. Ia menggeram dan meronta, seolah tidak tahan dengan keadaan di sekitarnya.
Suara caci maki yang terus-menerus membuat anjing itu semakin tidak tenang. Akhirnya, dengan kekuatan yang luar biasa, anjing itu berhasil melepaskan ikatannya. Dalam sekejap, ia melompat dan mencakar mantan tentara salib tersebut. Para tamu pesta terkejut dengan aksi spontan anjing itu. Mereka tidak menyangka bahwa seekor anjing yang tampak jinak bisa bertindak begitu agresif. Suasana pesta yang semula meriah berubah menjadi kepanikan. Dengan susah payah, para tamu pesta akhirnya berhasil menyingkirkan anjing itu dan mengikatnya kembali dengan kuat. Suasana yang semula tegang perlahan-lahan mulai mereda. Di antara mereka, ada yang berbisik. Anjing itu marah dan merasa tidak terima karena kata-katamu yang mengingat Nabi Muhammad. Namun si penghina Nabi itu dengan angkuhnya menjawab, "Tidak begitu. Anjing ini jiwanya jinak dan lunak. Ia hanya melihatku mengangkat tangan hingga menduga aku akan memukulnya." Setelah suasana dirasa tenang, lelaki yang mantan tentara salib itu kembali berdiri. Dengan penuh kebencian, ia melanjutkan hinaannya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini suaranya lebih keras dan penuh amarah. Sementara itu, anjing yang berada di sampingnya terus menampakkan wajah marahnya. Anjing itu memberontak dengan kuat, hingga tali pengikatnya kembali putus. Dalam sekejap, anjing itu melompat dan menerkam leher si penghina Nabi. Di hadapan banyak orang, anjing itu berada di atasnya dan terus mengoyak-koyak lehernya dengan taring tajamnya. Para tamu pesta terkejut dan tercengang melihat aksi spontan anjing itu. Mereka tidak menyangka bahwa anjing yang tampak jinak bisa bertindak begitu agresif. Akhirnya si penghina Nabi itu pun mati di tempat, meninggalkan suasana pesta yang berubah menjadi kepanikan, hingga membuat para tamu yang hadir tercengang. Jamaluddin, narasumber dari kisah ini, mengatakan, "Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana anjing itu dengan taringnya yang tajam dan ganas menggigit tenggorokan pria Nasrani tersebut. Pemandangan itu begitu mengerikan dan tak terlupakan." Kisah ini telah dicatat oleh banyak sejarawan terkemuka. Salah satunya adalah ulama Sufi Azad Zahabi dalam karyanya Mujam As-Suyuti, dan kemudian dikutip kembali oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Abdurrahman Al-Aminah. Mereka menceritakan kejadian monumental yang mengubah wajah sejarah. Keajaiban dari peristiwa ini adalah bahwa sekitar 40.000 orang dari suku Mongol akhirnya memeluk agama Islam. Kejadian ini menjadi populer tidak hanya di kalangan bangsa Mongol, tetapi juga di berbagai pelosok dunia. Seiring berjalannya waktu, banyak anggota bangsa Mongol dari berbagai kawasan mulai mengadopsi agama Islam sebagai keyakinan mereka. Namun jauh sebelum gelombang besar konversi ini, terdapat seorang raja bangsa Mongol yang bernama Berkekan, atau lebih dikenal sebagai Berkekan, yang telah memeluk agama Islam. Barca Khan, sepupu dari Hulagu Khan, sang penakluk Baghdad, memeluk Islam pada tahun 650 Hijriah. Pertemuan sepupu Hulagu Khan ini dengan agama Islam terjadi setelah perjumpaannya dengan seorang ulama terkenal di daerah Najasyi yang bernama Najmuddin As-Syahid. Pertemuan yang tak terduga ini terjadi setelah Barca Khan kembali dari ibu kota bangsa Mongol. Dalam pertemuan tersebut, Barca Khan mengajukan berbagai pertanyaan tentang agama Islam kepada Syekh Najmuddin, dan sang ulama menjawab semua pertanyaan tersebut dengan jelas dan lugas. Rupanya kata-kata penuh hikmah dari Syekh Najmuddin begitu merasuk ke dalam jiwa Barca Khan sehingga ia merasakan gelombang keimanan yang begitu kuat. Barca Khan kemudian meminta Syekh Najmuddin untuk membuatkan ringkasan yang berisi argumen ajaran Islam dan menjelaskan ketidakbenaran kepercayaan bangsa Mongol serta bagaimana cara menanggapi orang-orang yang menyalahi dan mengingkari Islam. Syekh Najmuddin dengan senang hati memenuhi permintaan ini dan menulis sebuah ringkasan yang begitu mendalam dan menyentuh. Setelah membaca karya tersebut, Barca Khan memutuskan untuk memeluk Islam dengan keyakinan yang tulus dan ikhlas. Tidak hanya itu, ia juga berjanji untuk mendukung dan menyebarkan agama Islam sepenuhnya. Setelah Barca Khan naik tahta dan berkuasa di wilayah Golden Horde, ia mulai menyebarkan ajaran Islam dengan semangat yang membara. Salah satu langkah monumental yang ia lakukan adalah membangun sebuah masjid megah di ibu kota Sarai, yang kini menjadi bagian dari wilayah Rusia modern.
Tidak berhenti di situ, Bark juga memperluas kota Saratov, menjadikannya pusat peradaban yang bernafaskan nilai-nilai Islami. Tidak hanya itu, ia juga beraliansi dengan dinasti Mamluk untuk melawan sepupunya, yaitu Hulagukan, yang telah menghancurkan kota Baghdad. Hulagukan tidak menyangka bahwa saudaranya, Perkakan yang telah memeluk agama Islam dan bersekutu dengan dinasti Mamluk, akan menjadi tantangan berat baginya. Pasukan Hulagu yang terbiasa dengan dominasi kini harus menghadapi perlawanan yang gigih dari pasukan yang dipimpin oleh sepupu kandung mereka sendiri. Hulagukan akhirnya memutuskan untuk membentuk aliansi dengan para tentara Salibis untuk memperkuat posisinya. Tidak hanya itu, ia juga menyusun rencana strategis dengan mengatur pernikahan anaknya, Abah Kakan dengan putri kaisar dari Konstantinopel. Meskipun Abah Kakan tidak sepenuhnya memeluk agama Nasrani, istrinya selalu dikelilingi oleh para pendeta Nasrani yang taat. Hulagukan bahkan mengirimkan putra-putra kerajaannya ke Eropa untuk belajar agama dan memperkuat persekutuan melawan Islam. Pada tahun 1274, menunjukkan tekad politiknya dengan mengirimkan 12 duta besar kerajaan Mongolia ke kompleks Kristen lainnya. Pemimpin delegasi ini kemudian dibaptis dengan harapan Abah Kakan juga akan memeluk agama Nasrani. Namun harapan itu berakhir sebagai ilusi kosong. Di tengah arus perubahan yang deras, orang-orang Mongol berbondong-bondong memeluk agama Islam. Saudaranya yang bernama Tengku Derkhan, yang awalnya dibaptis dengan nama Nikola, akhirnya juga memeluk agama Islam. Peristiwa yang mirip dengan kejadian anjing dalam kisah sebelumnya diyakini terjadi pula dalam peristiwa ini. Pertempuran terbesar yang melibatkan dua cucu Genghis Khan terjadi di Ain Jalut pada tahun 658 Hijriah. Dalam pertempuran epik tersebut, umat Islam berhasil meraih kemenangan yang gemilang yang tidak terlepas dari peran penting Barca Khan yang telah bergabung dengan dinasti Mamluk bersama besannya, Zahir Baibars. Kemenangan di Anggelut menjadi bukti bahwa kekuatan dan persatuan umat Islam mengalahkan kekejaman pasukan Hulagukan. Perang Ain Jalut terjadi 2 tahun setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan, dan hampir di setengah dunia Islam telah hancur akibat invasi bangsa Mongol, terutama di wilayah Asia. Namun Mesir yang berada di bawah perasaan dinasti Mamluk dianggap sebagai benteng terakhir bagi umat Islam pada masa itu. Akhirnya, pasukan Mongol yang terkenal kejam akhirnya dapat dipukul mundur oleh 2 panglima jenius dari dinasti Mamluk, yaitu Saifuddin Qutuz dan Zahir Baibars. Kedua pemimpin ini dikenal karena strategi militer mereka yang luar biasa dan keberanian yang tidak tertandingi. Salah satu taktik yang digunakan oleh Baibars adalah taktik hit and run, yaitu serangan mendadak yang singkat lalu mundur sebelum musuh dapat merespon dengan kuat, dengan terus-menerus bermanuver dan menghindari keterlibatan penuh dengan musuh-musuhnya. Baibars berhasil melemahkan kekuatan pasukan Mongol secara signifikan. Kecerdikan dan ketangkasan Baibars menjadi salah satu kunci keberhasilan pasukan Mamluk dalam menghadapi kekuatan Mongol yang tampak tak terkalahkan. Hulagukan pemimpin pasukan Mongol harus mundur dari pertempuran Ain Jalut, sebuah pertempuran yang kemudian dikenang sebagai kekalahan besar pertama bangsa Mongol dalam upaya mereka menyerang Mesir dan Tanah Syam. Kekalahan ini merupakan tanda awal dari 2 kekalahan yang akan dihadapi pasukan Mongol di wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri, kemenangan ini juga berkat peran Barca Khan, sepupu Hulagukan, yang telah memeluk agama Islam bersama pasukannya. Aliansi strategis Barca Khan dengan dinasti Mamluk menjadi elemen penting dalam mengalahkan pasukan Mongol yang kuat. Keislaman bangsa Mongol yang terus mengalir di beberapa kawasan merupakan tanggapan nyata terhadap mereka, yang mengatakan bahwa Islam hanya disebarkan dengan pedang. Meskipun pasukan Mongol menduduki dan menghancurkan sebagian besar kota-kota Islam, pada akhirnya mereka menemukan bahwa Islam adalah agama yang tepat untuk diyakini. Keajaiban terjadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan hati mereka yang awalnya membenci Islam, menjadikan mereka mencintai agama ini. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah ketika seekor anjing mengerti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia di muka bumi. Kejadian ini menjadi titik balik bagi banyak orang Mongol untuk memeluk Islam. 20 tahun kemudian,
bangsa Mongol sendiri telah menerima Islam sebagai agama mereka. Transformasi ini menjadi bukti kekuatan iman dan daya tarik ajaran Islam yang mampu menyentuh hati dan pikiran, bahkan dari bangsa yang sebelumnya menjadi musuh besar umat Islam. Wallahu alam bisyawab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.